Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Revaliana Wijayanti dengan NIM 2024 12045, kelas 2B mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini saya akan menganalisa kasus pelanggaran hak cipta kostum tari oleh 7 sanggar seni di Lampung. Termasuk ke dalam dimensi moral apa sih kasus ini? Jadi, kasus pelanggaran hak cipta kostum tari oleh 7 sanggar seni di Lampung termasuk dalam salah satu contoh nyata pelanggaran dimensi moral, yaitu pelanggaran hak dan kewajiban kepemilikan. Dimensi ini berkaitan dengan hak individu atau kelompok atas kepemilikan intelektual seperti karya seni, musik, desain, tulisan, dan juga kostum tari dalam kasus ini yang memiliki hak cipta. Kasus ini menjadi perhatian publik dan mengundang diskusi mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual dalam seni. Tari dan kostum merupakan bagian penting dari budaya lokal. Namun, ketika elemen-elemen ini digunakan tanpa izin, itu dapat menimbulkan konflik antara pelestarian budaya dan hak cipta. Kasus ini memicu reaksi yang beragam dari masyarakat, karena mungkin sebagian mendukung pencipta asli untuk melindungi karya mereka, sementara yang lain mungkin berpendapat bahwa penggunaan kostum tersebut adalah bagian dari tradisi dan seharusnya tidak dibatasi. Dimensi moral pelanggaran hak. Pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran yang berkaitan dengan pengakuan dan penggunaan terhadap karya kreatif milik orang lain. Seperti dalam kasus ini, kostum tari yang dianggap dilindungi oleh hak cipta seharusnya tidak dapat digunakan oleh orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Setiap pencipta memiliki hak atas karya yang mereka buat, yang mencakup hak untuk distribusi maupun untuk memodifikasi karya tersebut. Dugaan pelanggaran. Dalam kasus ini, dikatakan sebanyak 7 sanggar seni di Lampung dilaporkan ke Kantor Wilayah atau Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM Lampung atas dugaan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, khususnya terkait hak cipta kostum tari. Laporan ini diajukan oleh kantor hukum yang mewakili Sanggar Seni Bunga Mayang pada tanggal 20 Desember tahun 2024. Pelanggaran hak cipta tersebut meliputi penipuan kostum tari, baik secara utuh, sebagian, maupun modifikasi. Meskipun Sanggar Seni Bunga Mayang mendukung kegiatan seni, terutama sanggar tari, mereka berharap para pegiat seni dapat menciptakan karya dan kostum tari berdasarkan ide masing-masing tanpa harus meniru karya orang lain. Selanjutnya, perlindungan hak cipta di Indonesia. Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk melindungi karya-karya kreatif, termasuk seni, musik, sastra, dan lainnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta ini bertujuan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap karya-karya kreatif, termasuk karya sastra, seni, musik, film, dan karya-karya lainnya. Undang-undang ini memberikan perlindungan hak cipta selama hidup pencipta, ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk karya-karya yang dimiliki oleh badan hukum, perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Undang-Undang Hak Cipta 2014 juga mengatur tentang sanksi bagi pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat berupa pembajakan, plagiarisme, atau penggunaan karya tanpa izin. Sanksi yang diberikan dapat bervariasi, mulai dari denda hingga pidana penjara, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. Misalnya, pelanggaran hak cipta yang dilakukan untuk tujuan komersial dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda hingga 1 miliar. Menurut pasal 1 undang-undang ini, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata. Sedangkan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu karya yang bersifat khas dan pribadi. Undang-undang hak cipta ini mengatur dua jenis hak yang dilindungi. Yang pertama yaitu hak moral. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta secara permanen, yang artinya pencipta memiliki hak untuk dianggap sebagai pencipta karya dan hak untuk menjaga integritas karyanya. Ini berarti bahwa pencipta dapat melarang perubahan atau penggunaan yang dapat merugikan reputasinya. Hak moral ini tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Yang kedua yaitu hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau mendapatkan keuntungan dari karya yang telah diciptakan. Hak ini dapat dialihkan atau diberikan kepada pihak lain melalui lisensi. Contohnya adalah hak untuk mendistribusikan, memperbanyak, dan memamerkan karya. Perlindungan terhadap korban. Pencipta sebagai korban atau pemegang hak yang merasa dirugikan karena pelanggaran hak cipta dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Mereka berhak atas ganti rugi dan penghentian pelanggaran, mediasi dan arbitrase. Sebelum membawa kasus ke pengadilan,
Pihak yang bersengketa dianjurkan untuk menyelesaikan masalah melalui mediasi dan arbitrase agar dapat lebih cepat dan efisien untuk menyelesaikan masalah. Namun, jika mediasi gagal, pencipta dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan keadilan. Selanjutnya, apa yang perlu dilakukan agar terhindar dari permasalahan ini? Yang pertama yaitu mendaftarkan hak cipta. Segera daftarkan desain kostum tari yang dibuat ke DJKI dan pastikan semua desain kostum yang telah dibuat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI untuk mendapatkan pengakuan resmi sebagai pemilik hak cipta untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat. Yang kedua yaitu mengedukasi anggota sanggar. Dengan menyelenggarakan workshop atau seminar edukasi untuk anggota sanggar tentang pentingnya hak cipta dan cara melindungi karya seni. Dan buatlah materi edukasi dalam bentuk brosur, video, atau presentasi yang menjelaskan tentang hak cipta dan konsekuensi pelanggarannya. Yang ketiga, buatlah perjanjian tertulis. Jika ada pihak yang ingin menggunakan kostum tari milik kita, buatlah perjanjian yang jelas dan tertulis mengenai penggunaan tersebut. Dan pastikan bahwa perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Yang keempat yaitu inovasi kostum. Selalu berusaha menciptakan desain kostum yang lebih unik supaya terhindar dari plagiarisme. Atau lakukan kolaborasi dengan desainer lain untuk menghasilkan karya yang lebih orisinal. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko pelanggaran hak cipta, tetapi juga akan meningkatkan daya tarik pertunjukan. Yang terakhir, kita juga bisa mengadakan sosialisasi dengan membangun hubungan yang baik dan mengadakan diskusi dengan komunitas seni yang lain untuk menghormati karya orang lain. Baiklah, demikian analisis tentang kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia oleh 7 sanggar tari di Lampung. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.